Ops, bisa. Oke, nice. Thank you. Nah, untuk bagian mesinnya, ini adalah mesin yang cukup modern karena mobil ini sudah menggunakan mesin dengan teknologi yang baru. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di A4 Otomotif bersama saya Anwar. Nah, kita turut berduka cita buat teman-teman atau keluarganya yang terjangkit virus corona lalu kemudian meninggal dunia. Mudah-mudahan arwahnya diterima di sisinya dan kita yang ditinggalkan diberikan ketabahan atau kesabaran dalam menghadapi ujian, dan semua kita yang masih dalam keadaan sehat semoga terlindungi dari virus tersebut. Mobil yang akan kita ulas kali ini adalah mobil yang ukurannya besar. Ini seperti sebuah rumah berjalan. Mobilnya persis ada di belakang saya. Ini adalah Fuso Fighter yang FN62 dan ini adalah dump truck dengan ukuran yang sangat besar, yang muatannya menurut orang yang saya tanyakan tadi itu bisa memuat sampai 30 ton. Nah, mobil yang seperti apa akan kita ulas. Buat teman-teman yang baru di channel ini, jangan lupa di pojok sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, jangan lupa ditekan. Ada gambar jempol ke atas seperti ini, jangan lupa ditekan juga. Lalu kemudian video ini di-share ke teman-teman yang lainnya. Siapa tahu ada yang membutuhkan mobil untuk membuat usahanya semakin scale up lagi. Nah, sertakan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang teman-teman ingin tambahkan tentang informasi yang kita share kali ini. Well, nonton video ini sampai habis. Nah, teman-teman sekalian, depan saya sekarang adalah Fuso Fighter. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah yang FN62 Heavy Duty. Nah, ini diketahui dari sini ya, di sini jelas tulisannya FN62 Heavy Duty karena ada beberapa variansi dari mobil ini. Dan ini adalah seri Fighter, seri terbaru dari Mitsubishi Fuso untuk dump truck dengan ukuran yang sangat besar seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari depan, ini tentu memberikan tampilan yang baru dari mobil ini karena sebelumnya dia bentuknya kotak seperti yang ada di sini. Ini adalah model lama daripada mobil ini. Ada yang 6x4, ada yang 6x2, HD 220 PS. Nah, seperti itulah. Nah, yang ini, yang Fighter kembali lagi, kalau kita lihat dari depan, memang tampilan depannya tidak lagi bentuknya mengotak dan kaku, tapi sedikit lebih modern. Nah, tulisan Fusonya juga yang ada di depan sini, ini sangat besar, sesuai dengan ukurannya. Jadi pada saat kita lihat mobil ini dari depan, ini proporsional untuk tulisan ini. Nah, ada emblem Mitsubishi 3 berlian di sini, warnanya chrome. Lalu kemudian untuk grillnya warnanya hitam semua, hitam dop, dan di bawah ada bumper yang cukup besar. Nah, di bawah sini ini sesuatu yang istimewa juga dari mobil ini karena ada lampu corneringnya. Itu yang membantu driver pada saat mobil ini ingin berbelok dan membutuhkan pencahayaan untuk sudut corneringnya. Ini akan sangat membantu. Lampu utamanya, lalu kemudian lampu sennya. Di sini ada lampu sen juga dan ada step. Karena kenapa? Kalau kita lihat nih stepnya, ini hampir serata paha saya, ini sangat tinggi. Jadi untuk naik ke mobil ini sebenarnya bahasanya bukan naik tapi memanjat, karena memang mobil ini untuk naik ke bagian kabin driver mesti dipanjat. Nah, di sini ada reflektor juga. Lalu kemudian di atas ada spion. Di bagian driver cuma ada satu. Lalu kemudian di bagian sebelah kiri
ada dua ya. Untuk yang bulat ini untuk melihat blind spot yang ada di depan sehingga tidak membentur objek yang ada di depan. Lalu kemudian ada dua wiper dengan ukuran yang sangat besar pastinya, karena kenapa? Kaca dari mobil ini sangat besar untuk mendukung visibility yang sangat luas. Sekali lagi, mobil seperti ini tentu ada sudut-sudut blind spot, tapi untuk bagian depan diminimize dengan memberikan visibility yang luas untuk bagian kaca. Nah, selanjutnya ini adalah tuas atau handle pintu. Dia warnanya hitam dop. Lalu kemudian ada enakan kunci karena mobil ini belum keyless. Nah, ada kaca kecil di bagian belakang. Oh ya, untuk ruang yang ini, yang agak kecil ini adalah tempat tidur driver. Sebentar akan kita lihat di bagian dalamnya. Nah, di atas ini adalah apa sih, semacam snorkel ya. Dan ini posisinya sangat tinggi. Jadi kalau misalkan mobil ini terendam sampai di bagian segini, harusnya nggak ada masalah karena snorkelnya tinggi naik ke atas. Kalau kemudian ini baknya, kalau kita lihat ketebalan quality untuk build-nya ini tentu sangat kokoh. Kalau dipakai untuk memuat bebatuan, ini tentunya tidak terlalu menjadi masalah. Nah, chassisnya ini ditambahkan pada saat mobil ini dibuatkan dam, dan ini juga ketebalannya sangat tebal. Di bawah ini adalah chassis yang sangat besar dan tebal juga pastinya untuk mendukung supaya ketika mobil ini membawa beban dengan bobot puluhan ton, itu tidak menjadi hal yang sangat bermasalah. Ada dua aki, diperlukan dua aki untuk menyalakan mesin daripada mobil ini, karena mesinnya juga bukan ukuran mesin yang kecil. Jadi mesin mobil ini cukup besar. Nah, di sini ada semacam besi untuk menghindari ketika misalkan ada pemotor yang ada di samping jatuh, tidak langsung masuk ke kolong ban. Kalau kita lihat dari sini, kalau dia masuk ke kolong ban maka matilah dia. Tapi dengan adanya besi ini akan sangat membantu untuk menghindari kendaraan atau sesuatu dari sudut samping masuk ke dalam ketika terjadi accident. Nah, seperti itu. Lalu kemudian untuk ban depannya seperti yang kita lihat ini ukurannya sangat besar. Ban depannya menggunakan ban Bristol. Kalau nggak salah ini ringnya ring 20. Nah, nih ring 20 ya. Ring 20, bannya 11 ya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian kita inspeksi sampai ke bagian belakang. Nah, berat chassis dari mobil ini adalah 6.840. Ini berat chassis. Untuk maksimum bebannya ditambah dengan barang itu di atas kertas itu 26.000 atau 26 ton. Tapi biasanya mobil ini dipakai memuat sampai 30 bahkan 40 ton tergantung medannya. Nah, ini adalah mobil dengan kapasitas muatan memang yang sangat besar sehingga sangat mumpuni untuk membawa barang. Jadi buat teman-teman yang atau siapapun juragan-juragan yang merupakan pengusaha bebatuan atau tanah atau rental atau apalah itu, mobil ini sangat capable untuk mendukung usaha Anda. Nah, seperti ini kalau kita lihat untuk yang di belakang, bautnya ada 8 untuk bagian rodanya dan ada 4 roda untuk sisi kiri dan 4 roda untuk sisi kanan. Nah, untuk bannya kalau kita lihat dia bannya HT ya. Oh, bukan HT sih. AT ya sepertinya, tapi bukan MT juga sih. Ya, seperti itu. Lalu kemudian di sini ada reflektor juga. Jadi yang dari sudut samping akan sangat jelas melihat reflektor ini. Nah, ini adalah MTU, perusahaan karoseri yang membuat dam daripada mobil ini. Nah, di belakang ini adalah kuncian untuk membuka penutup bak bagian belakangnya. Di sini dipasangi warna kuning. Kalau malam ini menyala untuk membuat orang yang ada di belakang melihat dengan jelas sudut mobil ini. Di bawah sini ada lampu stop, lampu seinnya, di bagian sebelah kiri juga ada. Nah, di sini sama dipasangi warna kuning yang menyala pada saat malam hari. Nah, ini adalah ketebalan chassis dari mobil ini. Kalau kita lihat, ini sangat tebal. Sorry agak gelap ya. Chassisnya sangat tebal sehingga mendukung mobil ini untuk memuat barang yang cukup berat. Di bawah sini ada ban serep. Dan ini ban serepnya full size, siap pakai.
Nah, ini untuk bahan plat chassisnya nih. Plat chassis. Damnya itu dibuat dengan besi yang sangat tebal pastinya. Nah, tetap ada towing di belakang untuk menarik temannya kalau misalkan ada yang lagi mogok. Ini sangat tinggi. Kalau buat rumah, mobil ini sangat cocok, sangat bisa untuk buat rumah. Nah, di sudut kiri juga sama, ada reflektor. Lalu kemudian spakbornya ini dia tidak dibuat terlalu tebal untuk mengurangi berat mobil, sehingga pada saat dia membawa barang dengan jumlah yang cukup banyak itu tidak mengurangi beratnya. Nah, satu hal bahwa ada beberapa jenis, ada 2 jenis setidaknya beban yang dibawa oleh mobil ini. Yang pertama adalah beban yang dibawa dengan beratnya, yang kedua adalah beban yang dibawa dengan kapasitasnya atau ukurannya. Nah, untuk mobil ini seperti yang kita jelaskan tadi, beratnya bisa mencapai 30 ton. Tapi sekalian di atas kertas kita sampaikan bahwa di atas kertas hanya 26 ton dengan bodinya. Tapi ada beberapa yang menaikkan beban sampai ke 30 ton. Nah, itu kalau kita lihat dari beban. Tapi kadang-kadang barang yang kita beli itu beratnya tidak sampai 10 ton, tapi dimensinya cukup besar. Nah, ada lagi mobil seperti ini yang yang long chassis. Itu biasanya dipakai untuk mobil-mobil box. Tapi yang ini khusus untuk dam, dan ini diperuntukkan untuk membawa muatan dengan jumlah yang sangat berat. Nah, seperti itu. Lalu kemudian di sini ada tangki bahan bakar. Setahu saya kapasitasnya 200 liter solar ya, 200 liter solar, karena mobil-mobil seperti ini pasti pakai solar. Lalu kemudian di sini ada double filter untuk memfilter kotoran-kotoran sehingga tidak masuk kepada mesinnya. Sehingga mesin dari mobil ini tentunya pastinya akan tetap awet. Nah, seperti ini untuk bagian sekelilingnya. Lalu kemudian di sebelah kiri sama ada tombol untuk membuka dan menutup pintunya juga. Lalu kemudian ada anakan kunci. Di sini ada semacam shield plate. Lalu kemudian lampu sein pada bagian sebelah kiri, dan ada step yang terbuat dari aluminium untuk memudahkan kita naik. Dan ini dibuat agak timbul-timbul sehingga kita tidak terpleset, karena tentu posisi kita miring pada saat kita pengen naik dari sini. Nah, di sini ada reflektor juga. Nah, untuk roda depannya ada 8 baut dengan ukuran baut yang besar-besar pula. Nah, ini velgnya. Bukan velg yang ukurannya kecil ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat gardannya, coba lihat gardannya. Ini adalah gardan dari mobil ini, dan gardannya sangat besar. Mobil ini dibuat gardan yang sangat besar untuk mendukung kemampuannya membawa barang dengan jumlah yang cukup banyak seperti yang kita jelaskan tadi. Dan dia gardannya, kita lihat lagi di sini ada nggak? Nah, dia adalah kalau nggak salah yang 6x4. Nah, jadi di kedua sisi bannya, di kedua sumbu roda ini, yang ini dengan yang di sini, ada gardan untuk menggerakkan mobil ini ke depan. Nah, hal ini tentu akan membuat mobil ini sangat capable untuk membawa barang dan mendorong mobil ini melaju ke depan. Nah, ini adalah suspensinya. Kalau kita lihat suspensinya ini sangat tebal. Nah, ada banyak susunan-susunan suspensi malah di sini, dan tentu ini suspensi yang mendukung beban yang sangat berat pula. Nah, seperti itu. Lalu kemudian kita akan lihat bagian mesinnya. Nah, yes. Nah, di sini ada teman kebetulan yang membantu kita untuk mengangkat mesinnya. Ops, bisa. Oke, nice. Thank you. Nah, untuk bagian mesinnya, ini adalah mesin yang cukup modern, karena mobil ini sudah menggunakan mesin dengan teknologi yang baru. Nah, selanjutnya mesinnya adalah mesin dengan model 6M60 1AT2, dan ini sudah menggunakan teknologi common rail. Sistemnya SOHC, lalu kemudian ada 6 silinder direct injection yang tenaganya, daya maksimumnya itu bisa di 270 PS dan torsinya di 80 kgm di RPM 1400. Ini tentu mesin yang sangat besar yang mendukung
kemampuan mobil ini untuk mendorong beban yang sangat besar yang ada di sini dengan ke-6 rodanya, ke-8 rodanya yang ada di belakang dan 2 lagi yang ada di depan, karena mobil ini ada 10 roda. Lalu kemudian di bawah sini ada suspensi depan yang ketebalannya juga sangat tebal, karena di mobil ini tidak ada per keong ya, semuanya per daun. Lalu kemudian, nah kalau kita lihat nih kipasnya sangat besar dan mesinnya juga, ini kalau dipasang di mobil-mobil kecil tidak cocok pastinya, mesinnya terlalu besar. Nah seperti ini untuk mesinnya. Nah untuk yang ini adalah chain atau rantai untuk menahan si kabinnya. Jadi kalau ada yang jahil, misalkan ada yang lagi tidur di atas mobil terus ada yang mengangkat baknya, ini akan menjadi hal yang lucu juga ya. Lagi asik-asik tidur, ada yang tiba-tiba mengangkat bak mesinnya untuk mengerjai teman-temannya. Nah seperti itu untuk bagian mesinnya. Di bagian sebelah kiri kita lihat sekeliling ya untuk bak mesinnya. Nah ini adalah intercooler ya, atau pendingin yang masuk ke bagian mesin untuk mendinginkan mesinnya. Lalu kemudian di sini ada, oh iya, jadi pada saat si kabin ini diangkat, si exhaust-nya ini akan ikut terangkat dan di sini ada penyambungnya. Nah, seharusnya di sini ada karet ya, di atas ada karet supaya ketika dia diturunkan kembali, debu tidak masuk ke sini, karena ini langsung masuk ke bagian saringan udaranya. Nah seperti itu. Untuk memeriksa kondisi mesinnya, kita mesti naik, memanjat, jadi memijakkan kaki dari sini, lalu kemudian naik ke atas. Nah seperti inilah. Jadi saya hanya berpijak di ban, lalu kemudian melihat mesin dengan ukuran yang sangat panjang. Nah ini adalah tipe mesinnya. Ini adalah tipe mesinnya ya, 6M60 1AT2 24 valve. Ini mesin Mitsubishi. Nah untuk ngecek olinya, di sini kan ada sticknya, tapi sebenarnya diceknya itu cukup di dalam aja, di bagian kabinnya itu bisa dicek dari situ. Nah ini di bawah ada semacam stabilizer yang memanjang ke depan ya, seperti itu. Lalu kemudian ada kabel-kabel di sini. Nah seperti inilah kondisi mobil ini. Sekarang kita loncat lagi dan turun. Nah seperti itu untuk bagian mesinnya. Sekarang kita turunkan lagi bagian bak mesinnya ini, karena kenapa, kita akan sedikit inspeksi ke bagian kabinnya untuk melihat posisi dalam. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, di sini karet ya penyambungnya, sehingga debu tidak masuk pada saat mobil ini dijalankan. Nah sekarang kita coba masuk ke bagian kabinnya. Nah tapi sebelumnya kita akan jelaskan tentang door trim daripada mobil ini. Untuk door trimnya di sini terbukanya, dia terbuka 90 derajat ya terbukanya. Di sini bahannya plastik dan masih engkol. Terus untuk membuka pintunya di sini, lalu kemudian untuk menguncinya di sini. Nah ini handle untuk menutup pintu dari dalam, ada door pocket pastinya dan karet shield plate. Nah ini adalah untuk mengangkat damnya untuk menurunkan barang itu dari sini. Nah di sini ada grip memudahkan kita untuk naik, dan di sini tentu ada grip juga untuk memudahkan kita naik. Nah pedalnya ada pedal gas kopling dengan rem, rem dengan kopling yang ada di tengah ya. Lalu kemudian untuk naik di mobil ini kita mesti berpijak di sini dan pegangan di sini. Maka kita akan naik ke bagian atas. Nah untuk si mobil ini, di sini ada pengaturan seatnya ya. Jadi ini untuk naik turunnya bagian depannya yang di sini, lalu kemudian yang di belakang untuk naik turun joknya secara keseluruhan, dan ini bisa diatur sudut recliningnya juga dengan yang ada di belakang. Nah untuk seatnya ini bagian apa sih? Ya, suspensi dari seatnya.
Yes. Udah kejepit? Enggak. Oke. Dia pakai angin. Yes. Nah, jadi si seatnya ini pakai air suspensi. Jadi tentu akan sangat memanjakan pada saat kita duduk di dalam seatnya. Nah, di sini ada rem tangan yang dia rem tangannya tidak seplong mobil biasa. Ini seperti ada pegas udara yang ditekan. Lalu kemudian ini adalah transmisinya. Ini R-nya mundur. Lalu kemudian ada low. Lalu kemudian 1 dengan 5 sama, 3 dengan 7, 6 dengan 2. Jadi seperti inilah. Saya mesti belajar transmisi dari mobil ini. Nah, untuk setirnya ini bisa diatur tilt dan teleskopik. Oke, ini adalah pengaturan tiltnya dan teleskopik ke atas. Saya mesti dibantu oleh rekan yang ada di sini untuk memfungsikan mobil ini, karena kenapa ini adalah mobil dengan ukuran yang sangat besar. Oke, cukup aja. Ya, oke. Segitu aja. Nah, selanjutnya di bawah sini ada tuas untuk wipernya, di bagian sebelah kanan ada tuas untuk lampu. Lalu kemudian speedometernya seperti yang kita lihat di depan sini. Nah, kalau kita posisi standby kan, ya seperti inilah klaster pada speedometer dari mobil ini. Nah, di sini ada blower tapi bukan blower AC ya. Ini hanya blower biasa. Lalu kemudian ada tape-nya juga dari GVC. Di bawah ada semacam kayak pengunci rodanya ya. Ini ada on off. Lalu kemudian di sini ada lampu. Ya, lampu yang cukup besar yang ini untuk menyalakan. Dan sangat terang pastinya, ini berasa seperti rumah. Ini menyalanya LED. Sini ada lampu baca juga. Sebelah kiri juga ada, jadi masing-masing boleh mengatur. Ada tempat penyimpanan yang sangat besar yang ada di sini. Bisa naruh file, handphone atau tab bahkan bisa masuk ke dalam. Lalu kemudian speaker, di sini ada speakernya. Ini ada sun visor dengan car holder, nggak ada vanity mirrornya. Yang saya heran, di sini ada spion tengah. Tapi pertanyaannya ini ngapain? Karena di belakang sini ada damnya. Jadi ketutup, jadi ya kurang berguna. Tapi kalau misalkan ya pakai flat deck juga sebenarnya nggak berguna karena ada dindingnya di sini. Ya entahlah. Nah, lalu kemudian di sini ada cup holder, ada 2 cup holder kiri dengan kanan, dan di sini juga ada, ini bisa dibuka ya untuk tempat penyimpanannya di sini. Lalu kemudian di bawah sini ada cup holder juga, ada tempat penyimpanan koin-koin, ada tempat penyimpanan pulpen bisa, dan ini bisa dinaikkan untuk menjadi dudukan anak kecil. Ini juga bisa. Nah, dudukan anak kecil. Lalu kemudian Ini. di sini ada dummy, tempat penyimpanan, box. Lalu kemudian di sini ada tempat penyimpanan, ada banyak. Di atas ini cuman ini posisinya cukup miring. Nah, oke. Selanjutnya saya dari sini aja ke kiri. Oh ya, sorry. Saya tunjukkan dulu klaster yang ada di sini. Di sini ada blower, pengaturan blowernya, semburannya, kaki depan, kaki, lalu kemudian kaki defogger. Ada defogger malah di mobil ini, defogger depan. Dan di belakang nggak ada defogger. Di depan aja adanya. Nah, ini untuk AC-nya, tapi ini dummy, nggak ada isinya. Lalu kemudian ini untuk semburannya, besaran semburan. Nah, seperti itu, hanya semburan angin biasa. Pedal kopling di bawah sini ada lighter, pemantik ya. Lalu kemudian, nah ini bisa dibuka, kaca kecilnya ini bisa dibuka tutup untuk udara dari luar ya. Pada saat misalkan malam kita pengen tidur, daripada menyalakan mesin, mending itu dibuka. Dan di sini ada matras untuk tempat tidur. Ini posisinya cukup besar untuk tempat tidurnya, dan di atas ini bisa dipasangi tirai. Di belakang sini bisa dipasangi tirai juga. Lalu kemudian ada gantungan-gantungan baju. Sama di sini juga. Oh, mobil ini tetap ada seat belt sebagai standar safety. Lalu kemudian untuk seat yang sebelah kirinya, oh ya, ini adalah penguncian untuk seat beltnya, adanya di sini. Nah, di bagian sebelah kiri pengaturan seatnya, ini adalah tuas untuk membuka pintunya. Kita buka aja biar dingin. Nah, ini adalah grip untuk menutup pintunya, grip untuk naik turun ke mobilnya.
Lalu kemudian di bawah sini tidak ada pengaturan high adjuster seperti yang ada di bagian driver, hanya ada pengaturan reclining di sini. Jadi bisa di recline, posisinya bisa serebah ini. Posisinya bisa sangat rebah dan santai. Kemudian ada blower juga di sini. Dan di bawah sini ada dongkrak dengan ukuran yang sangat besar dan ada segitiga pengaman ya supaya nggak ditabrak dari belakang pada saat mobil ini. Nah, di sini ada sang drivernya. Ini yang paling pengalaman pakai mobil seperti ini. Puluhan ribu kilometer sudah dilaluinya. Nah, kalau kita lihat visibility dari sini, ini sangat luas. Sangat luas. Sehingga kelihatan si Triton. Nah, ini Triton yang kemarin yang kita review. Kemudian ada Pajero. Rasa-rasanya tidak mudah untuk mengendarai mobil seperti ini karena dimensinya yang sangat besar, sehingga betul-betul kita mesti presisi dan bisa mengemudikan dengan baik. Oke, udah. Nah, terima kasih telah mengantarkan saya untuk naik turun di mobil ini. Pengalaman yang sangat menarik. Ini bukan pintu sampai ke depan sana. Oh ya, di sini ada asbak. Iya. Ada asbak untuk yang merokok. Nah, di sini di sebelah kiri juga sama modelnya Encol. Oke, itu yang bisa kita sampaikan kali ini tentang ulasan kita Mitsubishi Fuso Fighter. Semoga ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang berminat dengan mobil ini, di kolom deskripsi ada nomor kontak yang bisa dihubungi atau ada link WhatsApp di situ, tinggal diklik. Ada 1, 2, 3, ada banyak di sini yang kita pasarkan. Yang agak kecil ada di sana juga, yang Canter Super HDX Cold Diesel, yang kepala kotak kayak sana juga ada. Ada Triton pula, ada Expander Cross, ada banyak mobil sih sebenarnya di sini, dan buat teman-teman yang penasaran kunjungi kolom deskripsi ya. Kita tunggu. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.